Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagi kami. Kami mau duduk di dekat kaki-Mu. Kami mau mendengar apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kami. Di dalamnya ada nasihat, ada janji, ada berkat. Bahkan mungkin ada cemeti, supaya kami didapati dewasa sama seperti Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih, tawan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kan masih lagi hangat-hangat nih ya Pak Pendeta ya. Natal dan Tahun Baru. Saya kesini tadi tinggalkan tamu di rumah karena di rumah lagi open house. Jadi semua datang ya gitu kan, yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab. Itulah gereja orang kampung, ya kan? Gereja orang kampung begitu. Kalau gereja di ruko ini gereja orang kota ya Mas ya. Kalau kami ini gereja di kampung, jadi begitu kira-kira, ya kan? Jadi saya tinggalin mereka, saya bilang saya paling lama jam 7 saya sudah tiba lagi di tempat. Jadi jangan pulang dulu ya, kita ngopi begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan ini kepada saya Bapak Pendeta dan pejabat yang akan dilantik sebagai gembala di tempat ini dan seluruh anggota jemaat, khususnya BPD, Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Gereja Betel yang ke-200 berapa tuh? 6. Saudara bayangkan, di kota Bekasi aja, kabupaten dan kota saja 206. Ayo pendetanya ada berapa? 1.000 lebih. Pejabatnya itu ada 1.000 lebih. Jemaatnya ada berapa saudara? 20 juta. Jadi kalau saya mau maju jadi wali kota bisa nggak? Bisa. Karena saya punya pendukung. Semua tinggal di sini. Amin. Amin. Jadi dukung saya jadi wali kota. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Gereja Betel punya visi yang jelas bahwa kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, membuka cabang di mana-mana. Jadi jangan menghemat. Patok itu jangan menghemat. Harus dipancangkan kemana-mana. Saya pancangkan sampai ke Sumatera dan Ambon. Jadi pancangkan terus sampai kemana-mana. Jadi gereja ini setelah dilantik, jangan puas di sini. Amin. Jangan puas di sini. Kalau puas di sini, beli 10 ruko. Nah, itu baru bagus gitu. Ya kan? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara di dalam kesempatan peresmian dan pelantikan pejabat gembala sidang di tempat ini. Saya mau berbicara tentang hidup yang berpusat kepada Kristus. Itu tema kita di tahun 2013. Jadi jangan berubah. Ya, kita harus bersama-sama sehati untuk GBI. Jadi saudaraku yang dikasih, hidup berpusat kepada Kristus itu memang tidak mudah Bapak Pendeta, ya enggak? Nah Bapak Saudara, Bapak Gembala Saudara ini bagi saya bukan barang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau ini orang antik saudara itu. Iya kan? Antik, di mana aja ketemu sama saya begitu. Sampai rasanya lo lagi gitu kan. Nah gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, memang dulu kami bersama di DKI, tetapi kemudian tahun 90 sekian kami dimutasikan, diusir dari DKI. Lalu kami dibawa ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat kami dimutasi lagi, kan kasihan banget kami ini saudara. Jadi sebetulnya kami ini harus namanya itu GBI Diaspora, gitu saudara.
dibawa kemana-mana begitu kan. Puji Tuhan, itu nggak menjadi soal. Yang penting sekali GBI tetap GBI, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus, kita kata Om Ho. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau baca firman Tuhan dulu. Memang pendeta dilatih untuk bicara. Pendeta kalau tidak bicara bukan pendeta dia. Namanya dia tisu. Haleluya, puji Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Coba kita lihat dulu. Galatia 2 ayat 20. Yang tidak bawa Alkitab berarti dia bawa kue tahun baru. Haleluya. Yang tidak bawa Alkitab dia berarti bawa kue tahun baru. Nanti pulang kasih saya, jangan lupa ya. Puji Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata begini. Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Bisa tolong nggak kerjasama kita ya? Oke ya. Gampang, bagi-bagi nanti kita, tenang aja. Oke, puji Tuhan. Firman Allah berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Ya, Rasul Paulus yang ngomong kepada jemaat yang ada di Galatia. Ini Pendeta Yohanes Nur yang ada di kota Bekasi datang berbicara di Grand Mall untuk jemaat di sini. Lu pada dengerin ya, kita pakai bahasa Betawi, kita pakai bahasa Bekasi. Lo pada dengerin ya. Ini kata Tuhan, bukan kata gua nih. Tuhan ngomong begini, yang hidup sekarang ini bukan gua, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Kalau Kristus hidup di dalam aku, saudaraku yang kekasih, dikatakan, dan dia yang telah menyerahkan hidupnya untuk aku. Saudara bayangkan, ada nggak orang mau menyerahkan hidup untuk orang lain? Nggak ada, saudara. Iya kan? Waktu janji saya hidup semati di depan pendeta, hanya mau yang memisahkan kita. Tetapi kalau mati, Pak, saya yang duluan, Pak. Iya kan? Jangan-jangan lu yang duluan, Mam. Gitu kan? Kan gitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau suaminya meninggal, istrinya bisa bertahan. Tapi kalau istrinya meninggal, tanah belum kering, cari yang baru. Itu laki-laki. Itu laki-laki. Survei membuktikan. Saudara mau bukti? Ikut BSK. Nah, ini promosi, Pak. Jadi tolong bilang saja BPP ada promosi di sini. Jadi saudaraku yang kekasih ini yang saya ingin katakan. Jadi firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kalau aku bisa hidup sekarang ini oleh karena kasih karunia Allah, karena Kristus. Kalau GBI ada di sini, itu hanya karena kasih karunia Allah. Bayangkan ini kontrak 1 bulan berapa? 3 tahun kontrak, beli rumah 1 kan, begitu kan? Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa dilewati, itu hanya oleh karena apa? Bilang kiri kanan. Kamu tahu nggak kemurahan Tuhan itu? Tanya aja. Tahu nggak kemurahan Tuhan itu? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus ngomong begitu. Kalau aku bisa hidup sampai sekarang ini, bukan karena aku yang cengli, bukan karena aku yang hebat, tetapi aku hidup sekarang ini oleh karena Kristus. Dia yang menyerahkan hidupnya untuk aku. Amin. Kita bisa jadi GBI begini, Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Kalau nggak ada Allah, kita nggak jadi GBI, saudara. Amen. Jadi jangan lupa sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pelaku sejarah. Nggak enak, dengarnya nggak enak. Bangsa yang besar harus menjadi orang yang menghargai pelaku sejarah. Tanggal 19 Desember Januari nanti usia gereja kami yang keberapa saya? 35 ya? 35 ya? 34 ya? Kami usia gereja Betel Indonesia ke 34 tahun. Ke 34 tahun. Nah, saya jadi gembala sidang sudah 44 tahun. Jadi gembala sidang 10 tahun di Protestan. Dia suka protes itu. Nah, saya sekarang tidak lagi protes, tunduk kepada Roh Kudus. Kita pimpinan Roh Kudus hidup berjalan dengan baik. 34 tahun kami sudah melayani di GBI. Dulu Om, GBI di Bekasi cuma 8. Saya, Pendeta Wisnu, Pak Hendra, Pak Tambah. Nggak banyak. Sekarang 200, pusing ngurusnya Om. Pusing ngurusnya Om. Iya, pusing ngurusnya. Biarin urusan pastif. Saya nggak ngurus itu. Biarin aja, dia masih muda. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus katakan, kalau aku bisa hidup itu karena Kristus. Amin. Jangan sombong.
tiga jemaat. Baru bisa naik mobil sedikit, pendeta jalan kaki. Biarin aja. Khotbahnya dia keras banget sih. Jangan saudara. Ya kan? Nanti saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bisa hari sampai hari ini, ya kan? Jangan mentang-mentang lu. Biasa kalau yang di depan itu biasanya kena sasaran terus. Jangan mentang-mentang. Ini anak saya, dia sekarang full time di gereja, siap untuk menggantikan saya, karena saya sebentar lagi pensiun, usia 76 om. 76, tinggal 3 tahun lagi mulak kok, mulak ke surga. Ya selesaikan waktu firman Tuhan katakan mulak Pak Pendeta, mulak sudah. Jangan tantang pulang. Tapi saya belum mau pulang, kenapa? Karena kapling saya belum diurus Pak. Kapling saya belum diurus dan saya juga ajarin gak usah diurus dulu lah, saya masih mau melayani dulu. Dan begitu. Kalau ada jemaat yang mau duluan urus kapling, ya silakan aja saya. Silakan aja, kan gitu ya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya kita lihat yang pertama sekarang. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, apa yang kita harus lakukan? Amin. Antar pendeta dengan jemaat, antar gereja dengan BPD, antar gereja dengan pemerintah, antar gereja dengan masyarakat. Nah ini yang khotbah adalah wakil ketua wali kota. Jadi khotbahnya begitu, bukan. Bohong, saudara enggak ini aduh. Ada yang tuh. Dari mana tuh pendeta khotbah? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34, apa dikatakan di sana? Yohanes 13 ayat 34. Haleluya, puji Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling. Saya perhatikan. Yohanes 13 ayat 34. Ayat ini populer Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus. Bilang kiri kanan, jangan punya akar kepahitan. Tidak boleh saling membenci. Jangan suka simpan dendam. Tinggalkan itu di tahun 2022. Lalu katakan goodbye. Lalu masuk tahun 2023, katakan welcome. Lalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada hukum lain. Tidak ada yang bisa mempersatukan kita. Firman Allah berkata harus ada saling mengasihi. Saling mengasihi itu timbal balik, tidak egois. Gembala sidang tidak menang-menangan. Jemaat tidak menang-menangan. Anda penyumbang besar, wajib Anda perlu diberkati. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Harus itu terjadi. Tadi pagi saya khotbah pesan tahun baru kepada jemaat saya. Saya bilang begini. Minggu depan kita akan pergi ke tanah pemilik tanah 500 meter ini. Kalau dia belum mau jual, kita nyewa 10 tahun. Kenapa? Untuk apa? Kurang? Enggak. Supaya jemaat datang parkir mobilnya yang baru dibeli. Amin. Tapi kalau dia pikir mobilnya di mana, dia duduk di gereja. Aduh, mobil gue jangan-jangan digores, baru beli tadi pagi. Tapi kalau ada lapangan parkir, terus dia duduk, aman. Dia bilang istrinya, Mam, langsung ke kantor gereja bilang begini, kami mau terdaftar di gereja ini. Kenapa? Aman. Mulai dari kursi, ruangan gereja, sampai lapangan parkir, keren punya urusan. Amin Bapak Ibu Saudara. Gereja harus begitu, namanya hanya mall aja yang begitu. Gereja bisa begitu bos. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan begini. Yang pertama, mari kita saling mengasihi sebagai dasar bangunan yang kokoh.
Dasar bangunan gereja, dasar bangunan rohani, dasar bangunan pelayanan, dasar bangunan untuk kita saling membangun, memberi kekuatan satu dengan yang lain. Harus saling mengasihi. Anda punya dasi satu, kasih dia satu. Kalau udah sampai di sini dia bilang, doa lagi. Dengar pendeta ngomong, jangan pelit. Bilang kiri kanan, jangan pelit. Bilang kiri kanan. Saya takut begitu diresmikan tinggal Bapak Gembala, Ibu Gembala. Pejabatnya 3, pemain keyboardnya 1. Mari kita berdoa, kita pujian. Karena kosong pendeta dengan menghibur hati, menghibur diri. Kalau tidak ada lagi jemaat, batu pun kita angkat bisa. Pak, itu menghibur diri, Pak. Jangan begitu, Pak. Jangan begitu, Pak. Oleh sebab itu firman Allah berkata, saling mengasihi sebuah dasar bangunan yang kokoh. Untuk kita membangun sebuah dasar yang kuat. Bangun gereja, bangun rumah tangga, bangun hubungan masyarakat dengan gereja, masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita bangun itu, keren punya urusan bos. Amin. Malam tahun baru Ibu Lurah datang ke gereja. Dia datang ke gereja lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong bikin dulu testimoni. Testimoni apa Ibu? Testimoni untuk ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota bahwa perayaan Natal di Kota Bekasi berjalan dengan baik. Sudah, mana pertawannya mana sedikit, langsung ya. Kami atas nama pendeta-pendeta Gereja Bethel Indonesia sekota dan Kabupaten Bekasi mengucapkan banyak terima kasih. Pemerintah sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2022. Tahun ke depan kami berharap lebih lagi dari ini. Terima kasih. Salah Pak Pendeta, tolong sebut juga Kapolres dan sebagainya. Ulang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini dasar yang pertama. Ya, saya tidak pesankan ini hanya kepada Pak Gembala, kepada jemaat yang tinggal di sini. Amin. Bapak-bapak yang tamu nggak usah amin. Yang ini aja, yang jemaat di sini. Amin. Kok makin baca dia? Jadi saling mengasihi itu dasar, bukan uang Pak. Bukan jabatan, bukan kekayaan Pak. Bukan kepada siapa Anda kenal. Bukan. Bukan ada orang hebat di kota ini. Bukan. Tapi dasarnya adalah kasih. Kalau kasih itu di depan Pak, nggak egois Pak. Nggak mementingkan diri sendiri. Nggak sombong. Nggak tinggi hati. Ya kan? Orang kalau mengasihi Tuhan, dia mau kasih berapa saja untuk Tuhan, nggak perlu dicatat. Nggak perlu lihat istri pendeta. Aduh itu ibu pendeta sudah pakai gelang besar ya. Mas itu jangan perpuluhan saya kemarin. Aduh Bapak pendeta sudah ganti mobil ya. Jangan itu perpuluhan saya 2 bulan lalu. Aduh, nggak gitu Pak. Saya mau ganti mobil berapa kali jemaat saya nggak ngomong begitu. Kenapa? Karena dasar bangunannya itu I love you. Bilang kiri kanan, I love you. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi harus ada cinta kasih. Kalau dunia saja bisa punya cinta kasih, masa kita tidak? Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong kepada kita sekalian. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 13 ayat 17. Jadi cepat-cepat saja, karena kue tahun baru sudah siap di bawah Bapak. Sudah siap di bawah kue tahun baru. Kalaupun tidak ada, Bapak yang mau di depan ada, pasti ada. Ya kan? Pasti ada di depan. Nah firman Tuhan katakan apa? Ini yang kedua. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Gitu ya.
keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasar untuk kita membangun sebuah komunitas, membangun sebuah kegiatan iman, kegiatan gereja. Dasar yang kedua adalah kita menghormati pemimpin kita. Amin. Menghormati pemimpin itu penting. Pemimpin saya yang pertama adalah kepala gereja Yesus Kristus Tuhan. Saya siap. Dia perintah apa aku lakukan. Dia perintah masuk api, asalkan ada Yesus di sana aku masuk. Seperti Sadrak Abednego, dia masuk di api, ada Yesus. Kelihatannya 4. Makanya dia bukan nyesat mobil. Gila benar tuh orang. Tadi gue buang 3, udah jadi 4 ya. Jadi dukungnya dari mana? Bukan dari Bekasi. Bukan, Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir. Bapak ini saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Hormati dan taati pemimpinmu. Pemimpin saya yang pertama, kepala gereja, Yesus Kristus namanya. Nggak ada yang bisa mengganggu itu. Pemimpin saya yang kedua adalah Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, Ketua Sinodeku. Siap berat komandan. Aku taat kepadamu komandan. Dia kasih tema tahunan ini, siap komandan. Amin. Jangan sok-sok sendiri saudara. Aturan rohani temanya, aturan rohani gue bikin sendiri. Saudara nggak taat itu namanya. Siap komandan. Amin. Belajar taat sama pemimpin. Belajar taat sama pemimpin. Pemimpin yang kedua, yang ketiga. Pemimpin saya yang ketiga adalah Ketua BPD, yaitu Bapak Pendeta Sahala Nainggolan MTH, Ketua BPD Bekasi. Siap komandan. Di telepon saya, Bapak tolong tanggal 1 khotbah dan sekaligus pelantikan peresmian gereja. Dalam hati saya tanggal 1 di Kota Baru ya. Bagaimana gue makan nongol-nongol sampai begitu. Tanggal 1 jam 4 sore gue mesti berangkat jam 2. Belum lagi macet. Ya kan, aduh. Ya sudah tekan kontrak. Buan diri ke ladang ya Tuhan saudara. Ibu jambungnya lengkap amat bu. Sudah tekan kontrak saudara. Mau ngomong nggak bisa. Aduh nggak bisa. Dahulukan Tuhan. Matius 6 ayat berapa Pak? 33. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini belaga bego lu. Giliran suruh tak sama Tuhan aja belaga tuli. Ya kan? Gitu. Siapa berkat? Saya cepat. Itu Bapak Ibu. Hormati dan taati pemimpinmu. Kalau mau panjang umur, lanjut usia, kerjamu bebas, kerjamu aman, taat kepada pemimpin. Pemimpin pemerintahan saya, RT, RW, lurah, camat, wali kota. Amin. Itu pemimpin saya. Saya pulang dari satu perjalanan, kalau saya ngomong, nanti saudara minta oleh-oleh. Ya, saya pulang dari satu perjalanan, karena saya tahu ada yang meminta-minta semuanya oleh-oleh. Pak, dari oleh-olehnya, saudara, betul, pulang, saya foto. Bagaimana nggak macet ini begini kondisinya. Saya langsung masukkan foto saya itu. Saya ke salah satu kami punya namanya pemerhati kota. Kami punya WA pemerhati kota. Di sana ada, ya udahlah nggak usah disebut. Ada semua. Kira-kira 1 jam kemudian sudah masuk. Pendeta Yohanes Nur, semua kami sudah selesaikan. Dikasih foto, dikasih film, bersih semua. Padahal saya baru kasih beberapa saat lalu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menghargai pemimpin kita, mereka juga menghargai kita. Amin. Jangan Anda tidak menghargai pendeta, tapi Anda ingin dilayani dengan baik. Enak aja, lu siapa? Kenal aja baru, datang ke sini juga baru, tiba-tiba belum mendapat pelayanan khusus. Enak aja lu. Pendeta itu begitu ya, pendeta itu jaim banget. Lu baru sehari di sini.
Kelihatan udah main protes aja. Ya kan? Biasanya rambutnya putih-putih. Enggak, bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kalau Anda mau langgeng pelayanan, kehidupan rumah tangga, di mana saja Anda ditempatkan oleh Tuhan, kalau Anda mau langgeng, hormati pemimpinmu. Dengar baik-baik. Pemimpinmu itu mulai dari pendeta pembina, pendeta yang mengangkat, jangan lupa. Engkau yang mengusulkan engkau, jangan lupa. Mentang-mentang udah dilantik, lupa sama pendeta yang ngusulin lu. Jangan, bos. Sekali-sekali datang, Pak Pendeta, mohon maaf dikit. Gitu. Biar kagak diminta. Ngerti ya? Nanti Bapak bilang, anak ini tahu diri nih. Cocok jadi ketua DPD dia. Amin Bapak Ibu. Nggak, biasanya orang kalau dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan, itu biasanya itu apa? Lali Bu. Nggih, lali Bu. Langsung dia lali Bu. Orang ngerti gue penyakit apa? Orang ngerti penyakit apa itu? Lali langsung. Semenit nengkleng untuk lali langsung. Itu penyakit apa ya? Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita hargai. Saya masih ingat sampai hari ini. Siapa yang mengangkat saya? Kadang-kadang saya pergi jumpa dengan mereka. Bapak Pendeta Stefanus Elias sudah tidak bisa apa-apa. Satu hari ini saya cerita sedikit saja. Satu hari dia sakit. Tulang belakang ini sudah tidak bisa lagi berfungsi. Lalu harus ambil bagian dari pesawat untuk dibangun di belakang. Kami sudah berpikir dia sudah akan mendahului kami lah. Tapi saya bilang sama istri saya begini, Ma, bagaimanapun dia pernah menjadi pendeta pembina kita 3 tahun. Walaupun kita di bawah Om Ho, tetapi beliau pernah menjadi gembala pembina kita. Ayo, bawa ikan bakar, bawa ikan masak, bawa nasi 1 piring. Ayo kita pergi. Dia terlentang di tempat tidur. Kami datang, dia nangis. Kami duduk di bawah kakinya. Rasanya terhina kan? Enggak. Di situ kita menunjukkan bahwa kita ini hamba. Kita bukan bos. Saya duduk, kami berlutut di bawah kakinya. Lalu kami katakan begini, Tuhan, kami minta ampun kalau kami punya salah. Tuhan, ampuni juga hamba-Mu kalau hamba-Mu punya salah. Tapi kami hanya mau melakukan rekonsolidasi supaya ada kebebasan yang terjadi. Saudara tahu kami pulang, enggak berapa lama kemudian dia sehat sampai hari ini. Amin. Satu waktu dia telepon saya, Pak Yohanes sehat. Kami panggil dia ayah. Sehat ya, Papa, ayah sama mama juga sehat ya. Puji Tuhan. Ayo kita bisa ketemu enggak? Ayo bisa. Ayo kita bisa ketemu, ayo bisa. Aku pengen makan ikan bakar tuh yang pernah kamu kirim. Ayo, siapa takut? Kami jemput beliau. Kami makan bersama. 3 jam kami cerita dari A sampai Z. Kadang-kadang saudaraku yang dikasih, orang bisa pulih, bisa sembuh karena kita bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Dia lepaskan hatinya, kita lepaskan hati kita saling memberi tumpangan, beres sampai hari ini. Oleh sebab itu saya mau terangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hargai pemimpinmu. Jemaat, hargai gembala sidangmu. Pendeta, hargai gembala pembinamu. Hargai BPD-mu, hargai BPP-mu. Engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir biasanya udah mau pulang kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Haleluya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menuntut banyak sekali dosa.
Kalau ada kasih yang sungguh-sungguh, kalimat itu dikatakan hendaklah, dikatakan saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh, berarti ada yang mengasihi dengan tidak sungguh-sungguh. Di jemaat ada enggak? Di jemaat ada enggak? Di sini enggak ada, di Papua banyak. Kalau saya khotbah di Papua bersama Bekasi, jadi orang enggak dengar. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah jemaat itu ada yang pura-pura. Ada yang bermuka 3, ada yang bermuka 4. Di sini nggak ada, Pak. Saya berpulang dari Jawa Tengah, saya sempat mampir ke salah satu artis yang punya muka 2. Dia kalau lagi begini laki-laki, dia kalau lagi begini perempuan. Dia Katolik. Di warungnya dia ada pohon Natal. Dia membuat beberapa produk, dan kami beli, kami bawa pulang. Kami memberkati dia, ya kan? Kami memberkati dia. Puji Tuhan, senang sekali dia. Bapak tinggal di mana? Saya di Cibubur. Seperti orang yang sudah kenal lama. Bapak apa? Saya pendeta. Pak, nanti kapan waktu? Oke Bapak, kami undang Bapak khotbah. Silakan saja. Kenal sudah. Tahu sendiri kalau ngomong kan. Ya sudah. Mari kita saling kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh bahasa Inggrisnya itu tenanan. Ngomong satu sama yang lain. Mari kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan pura-pura, jangan ngomong doang, tetapi kasihi sungguh-sungguh. Ayo coba ngomong. Ngomong. Kamu ya, pulang dari sini pasti sembuh. Encoknya sembuh. Kutil di sini lepas. Sembuh pasti. Kenapa? Karena kasih itu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ini saya mau berkata apa Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kasih Kristus dasar bangunan gereja. Jadi dasar bangunan gereja bukan uang. Satu waktu ini saya mau kesaksian ini. Saya alami saudara. Saya dibentuk Om Ho itu dari tahun 89, rasanya sakitnya sampai di sini. Tapi itulah pembentukan. Itu pembentukan. Datang terlambat, dimarahi, dimaki, mau jadi pendeta macam apa? Ini tahu ini pasti tahu udah kenyang dan lebih kenyang dari saya. Iya. Tapi itu iya saya alami. Saya tinggal di Pondok Gede, harus khotbah, harus melayani, harus berangkat hari Minggu pagi-pagi ke Asam Lama. Itu berapa kilo? Mana motornya modal? Satu kali jalan starternya ngengkol itu 4 kali. Mogok di jalan. Benar Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia bilang, daripada kamu sakit hati sama saya Om Hong, daripada kamu sakit hati sama saya, sudah kamu pindah ke Pak Wisnu Stefanus Elias. Saya berangkat ke sana tahun 83. Tahun 93 maksud saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pembentukan itu sangat luar biasa. Tapi itulah yang saya ingin katakan, kasih Kristus itu dasar. Tante Ho dan Om Ho menegur kami, walaupun keras, tapi kerasnya itu seperti dia katakan, sebetulnya aku mengasihi kamu lebih dari kata-kata yang aku ucapkan ini. Padahal saya nggak pernah khotbah, ya Om ya, tanya aja. Datang pakai kasih, datang pakai nasi hitam, baju putih, ya kan? Berdiri, salamin jemaat, boro-boro khotbah. Sekarang aja baru dilantik pendeta aja, PDP aja udah sombongnya luar biasa. Kan pendeta pembinanya ditanduk. Aduh, ampun Tuhan Yesus. Dulu nggak ada. Saya sudah PDM, siap gerak. Om mau bilang angkat keset angkat. Habis ibadah masukin supaya gak tahu jalan. Baru pulang sampai di rumah jam 6 sore. Kasih itu dasarnya. Itu dasarnya, fondasinya.
punya kasih, izinkan saya menyampaikan 4 hal ini. Kalau kita punya kasih, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama, harus taat, harus setia. Tidak hanya cukup setia dan taat, tidak cukup. Setia, taat, dan tinggal tetap, pasti engkau berdua. Dengar, ini pesan untuk jemaat. Pesan untuk jemaat dan pejabat. Anda dilantik gereja, Anda diresmikan, Anda harus punya ketaatan, punya kesetiaan, dan tinggal tetap. Walaupun di sebelah sana ada GBI yang lebih hebat. Waktu datang Anda dikipas-kipas. Masuknya silakan Pak, masuk. Masuk Pak, panas ya Pak. Masuk Pak. Biarin aja. Kalau di sini masuk, dicubit dulu dan mana aja. Tenang aja. Saya kalau hari Minggu, ibadah jam 7, jam 6 pagi saya sudah ada di depan pintu. Ini tanya anak saya, depan pintu. Nunggu siapa? Nunggu yang pertama Roh Kudus datang. Yang kedua jemaat hadir. Saya salamin. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Saya nunggu kita ketemu. Oke. Silakan masuk. Khotbah saya sudah mendarat. Begitu saya sampaikan firman, dia langsung selesai. Pulang. Dia berubah. Harus tinggal setia, taat dan tinggal tetap. Anda pindah-pindah gereja sampai ayam tumbuh gigi, Anda tidak pernah akan menjadi orang Kristen yang hebat. Saya ulangi, Anda tidak setia, Anda tidak taat, dan Anda tidak tinggal tetap, Anda tidak akan pernah bisa dewasa. Anda tetap jadi anak kecil. Amin. Dasi tidak mempengaruhi kita, baju tidak mempengaruhi kita, apalagi potongan rambut. Apa itu? Sikap hati. Yang kedua, dukun. Jemaat harus memberikan dukungan kepada nilai-nilai di gereja. Apa itu nilai-nilai di gereja? Ada aturan, ada hukum, ada ketetapan bersama. Amin. Yang sudah ikut Dulas Camp ini pasti tahu. Yang sudah ikut Dulas Camp pasti tahu. Harus hargai nilai-nilai gereja. Gereja ini tidak sekedar dibangun, ada aturannya. Aturan dari pusat, pendeta pembina harus dilakukan oleh pendeta yang dibina. Pendeta yang dibina punya aturan. Jemaat harus ikut, pengerja harus ikut. Jangan ibadah jam 7, Anda datang jam 7:05. Yang saya bilang sama anak saya, pemimpin, pelayan Tuhan. Karena dia kan bagian manajemen, saya hanya bagian khotbah. Pemimpin yang tidak taat 3 kali, coret namanya. Dia bertobat, masukin lagi. Enak aja. Tuhan gak butuh talentamu, yang Tuhan butuh hati. Mendukung nilai-nilai gereja. Yang ketiga, jemaat harus mendukung keuangan gereja. Boleh gak ngomong ini Pak Pendeta? Boleh kan? Boleh. Saudara, ini kontraknya ini mahal, saudara. Saya duduk aja lihat di sini, busetnya mahal. Wah, anak saya udah tahu harganya itu. Udah langsung dia tahu harganya. Berapa udah tahu harganya. Ini nggak dibeli, datang ke toko ya mahal. Pak Pendeta, Pak, kalau mau beli yang mahal, haleluya, nggak ada. Dipanggil satpam lo, ditangkap lo. Pakai duit. Amin. Jadi mari saudara kita dukung gereja ini dengan keuangan. Maksud saya Bapak Ibu, Anda kalau berjemaat di sini ya perpuluhannya di sini dong. Jangan jemaat di sini perpuluhan di sana. Bapak Pendeta perpuluhannya bagi-bagi 5%. Jangan. Emang ada arisan? Jangan. Perpuluhannya di sini. Aduh kebanyakan nih. Gua baru cuan kemarin, baru untung kemarin ada 300 miliar. Kasih di sini.
Pendetanya waktu terima dia smartphone urusan kedua. Urusan kedua, saudara. Tapi itu harus dikasih. Nggak usah telepon kepada pendeta pembina. Anda nggak punya hubungan. Nanti pendeta di sini ngomong kepada pendeta pembina, Pak, kemarin saya pusing langsung, saya keplak ke belakang. Kenapa? Ada perpuluhan Pak 3 miliar. Kira-kira mau diapain Pak? Bapak juga jangan diam-diam aja. Nah, memang Tuhan itu baik. Jangan, harus terbuka. Amin. Dukung gereja Tuhan. Iya, saya kalau beli mobil, saya lihatin jemaat yang beli mobil, saya berganti mobil. Tapi saya juga nggak juga mempertahankan diri. Saya bangun rumah dengan nilai sekian ratus juta. Duluan saya jual mobil saya Fortuner, bangun rumah. Siapa yang mau ikut? Kan begitu saudara. Dengan Anda yang minta, Anda sendiri diam. Siapa yang mau beri? Aku enggak begitu. Ini kayaknya paham semua ya Pak. Pahamnya sampai ngomong begini. Ini pendetanya salah diundang. Bukan dia. Ini BPD salah ngutus. Tapi saya mau ngomong ini Pak Pendeta. Ya ini. Mari jemaat Tuhan dukung pelayanan di tempat ini. Dengan 3 hal. Keuangan saudara, doa saudara, kehadiran saudara. Itu cukup untuk membangun sebuah gereja. Kalau Anda mulai dengan ruko yang enak kurasi, kami mulai dengan rumah tipe 21 Pak, pakai bahasa Inggris jadi nggak malu Pak. Rumah tipe 21 anak saya ini dulu, masih SD kelas 1 Pak. Beneran. Tipe 21 selonjor aja susah. Selonjor aja susah. Bener. Datang Pak Sando Kongres Pati bayangan dia. Gerejanya Pak Yohanes gede. Dari Adi Manhutu baru pindah ke Om Hogan. Bayangan dia, wah gede. Dia bilang, buset, ini parkir di mana Om Yo? Ayo parkir di mana? Parkir di belakang sana Pak. Rumah TV 21 mana ada lapangan parkir? Pikir lu. Tapi di situ kami mulai. Kalau sekarang Tuhan kasih kami gereja GBI di Kota Bekasi, tidak semua punya izin. Kalau Pendeta Yohanes Nur diberi izin oleh pemerintah, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak bayar 1 sen pun. 1 sen pun saya nggak keluar uang. Gimana? Wali kota datang. Ini gereja bagus begini kok. Gimana nih Pak Yo? Nggak ada izin. Bapak pakai nanya lagi Pak. Nggak ada izin Pak, mana ada izin? Udah tahu susah Pak, pemerintahnya nanya lagi. Dia telepon, sip. Kelar sudah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dukung gereja ini. Yang terakhir, 4. Aduh, semua begini tadi terakhir dulu Pak. Aduh, sampai ada yang udah hitung jari gitu. Kayak orang main ceki aja terakhir. Yang terakhir, jemaat menghargai visi gembala. Kalau Anda punya visi yang lain, Anda salah berjemaat di tempat ini. Hargai visi gembala, hargai visi pendeta pembina, hargai visi GBI, supaya Anda tidak salah. Orang seringkali berantau. Kenapa? Karena visinya dibawa sendiri. Taat. Visi gembala ada. Jemaat harus taat kepada visi gembala. Gembala harus taat kepada visi pendeta pembina. Pendeta pembina taat kepada visi yang lebih besar, sinode. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 hal ini harus menjadi ukuran. Saya mau tutup dengan kalimat hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya gembala mengasihi jemaat, jemaat menghormati dan menghargai Tuhan, dan mencintai gembala sidang. Gereja itu akan menjadi gereja yang subur. Gereja itu akan menjadi 4. 1. Gereja yang kuat, sehat, tumbuh dan berbuah. Sama-sama saya yuk, 1, 2, 3. Menjadi gereja yang sehat,
tumbuh. Kalau itu yang Anda lakukan, saya percaya nggak usah lama-lama. 3 tahun depan kita sudah dengar bahwa gereja ini sudah pindah dari sini karena punya lahan 3.000 meter di belakang ini. Mari kita bangkit berdiri.